بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، setelah kita pelajari tafsir wal arda wada'aha lil anam, Allah meletakkan bumi untuk al-anam. Siapa al-anam? Makhluk yang hidup di permukaan bumi. Baik. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Di bumi ada fakihah, buah-buahan yang menyenangkan. Wan nakhlu, pohon kurma yang dhatul akmam, memiliki al-akmam. Apa al-akmam? Pembungkus buah, seludang, mayang. Naam. Baik. Wal habbu dzul 'asfi. Apa al-habbu? Abdullah. Al-habbu, biji-bijian seperti gandum, beras. Nah, dzul 'asfi, dzu yani sahib, pemilik yang memiliki al-'asfi. Apa al-'asfi? Apa al-'asfi? عندك أنت. أيوة. العصف. Lihat catatannya lah, Bas. Apa yang antum tulis? Yang memiliki al-'asf. Di antara nikmat Allah Ta'ala. Min ala'i rabbik wa rabbina. Situ, semua di situ, yang sederetan di situ. Siapa yang bisa mewakili? Al-'asfi apa al-'asfi? Ayo, antum. Jangan saling melihat. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang berbicara di situ. Takallam. Mada? Al-'asf. Mada qult? Jerami. Ayo. Nah, padi itu kan ada batangnya kan? Ayo. Itu disisakan ketika dipanen, dituai, itu tersisa. Itu diinjak oleh hewan sehingga jatuh, ya, tumbang, berantakan, menjadi jerami kan? Nah, yang berbagai manfaatnya. Baik. Jerami itu diantara manfaatnya dimakan oleh hewan. Jerami itu juga digunakan oleh orang-orang dulu dan orang-orang sekarang di daerah pedalaman, seperti yang Anda saksikan di Damaj, Sa'dah, Yaman. Di Darul Hadith, ketika kami belajar di Darul Hadith Damaj bersama Syekh Muqbil rahmatullah alaih, itu kan daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan, ya, daerah pedalaman. Masyarakat di sana mayoritasnya bangunan rumahnya itu masih mengikuti sistem yang dulu, ya, yaitu memakai bata yang
tidak dibakar ya. Nah, jadi tanah liat dicetak jadi bata, tapi hanya dipanaskan matahari dengan sinar matahari sehingga mengeras, tapi tidak dibakar. Jadi bukan bata merah, bukan bata tanah liat. Nah, kemudian mereka bangun rumah dengan itu, ya, perekatnya juga pakai campuran tanah liat dengan air, ya, berlepotan itu. Nah, itu jadi pengganti semennya kan, sama sekarang. Nah, itu pakai untuk memperkuat daya rekatnya itu pakai jerami mereka. Tiben, mereka menggunakan jerami. Ada jerami-jeraminya itu. Jadi jika kita perhatikan tembok-temboknya itu kan tanah kan, masih seperti itu. Tanah tadi itu bata tanah liat, kemudian perekatnya juga tanah liat. Kita lihat penuh dengan jerami-jerami itu. Nah, katanya untuk menguatkan. Baik. Jadi kayak berserat-serat gitu. Serat-seratnya itu apa? Campuran jerami. Nah, diaduk bersama tanah liat itu. Nah, raihan apa raihan? Raihan min hadhihi an-nahiyah. Raihan. Raihan. Apa raihan? Tumbuhan yang menghasilkan bunga yang harum, semerbak. Nah, yang menyenangkan, menyegarkan perasaan. Nah, menyenangkan hati. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah Taala mengatakan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان, Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan, manusia, yakni al-insan al-awwal, manusia pertama, abal ins, seperti kata Sa'di di tafsirnya Taisirul Karimur Rahman, khalaqa abal insi wa huwa Adam alaihi salam. Allah menciptakan bapak manusia, yaitu Adam alaihi salam, dari ya sumber penciptaannya berasal dari salsalin kal fakhar, tanah liat yang telah mengeras. Salsal adalah tanah liat yang telah mengeras. Kal fakhar, seperti tembikar. Seperti tembikar. Yang tembikar itu kan berasal dari tanah liat, kemudian dibakar. Tembikar itu jika kita pukul, ya, kita pukul-pukul, ketok-ketok gitu dengan kuku kita akan mengeluarkan suara. Ada suaranya kan? Bersuara. Sol-solah. Ada sol-solahnya, ada suaranya seperti tembikar. Itu sol-sol. Bagaimana memadukan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain? Yang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari turab. Turab itu adalah tanah yang kering. Walladzi khalaqakum min turab.
thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma yukhrijukum tifla ila akhiril ayah. Di surat apa itu? Walladzi khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma yukhrijukum tifla. Enggak. Ghafir. Nah, surat Ghafir. Dialah yang telah menciptakan kalian. Yani ada beberapa ayat yang mengabarkan tentang asal penciptaan Adam dari turab. Salah satunya yang Anda bacakan. Nah, huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah yang telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah kering. Turab itu kan tanah yang berdebu, yang kering. Ya. Itu penciptaan awal manusia, yaitu Adam. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, summa, kemudian yang berikutnya, ya, anak keturunannya setelah Allah SWT menciptakan ya Hawa dari tulang rusuk Adam, kemudian keturunannya dzurriyyat Adam ya dari percampuran ya air mani keduanya, yaitu min nutfah, dari nutfah setetes mani yang tertumpah dalam rahim ya Hawa dan setiap ibu. Tsumma, kemudian nutfah itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi alaqah, segumpal darah, dan seterusnya. Ya. Setiap tahapan berlangsung selama 40 hari sebagaimana dikabarkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, kita kembali kepada pembahasan asal penciptaan Adam. Syahid dari ayat dan yang semisal dengannya mengabarkan berasal dari turab, tanah yang kering, yang berdebu. Ya. Di kesempatan yang lain, di ayat yang lain kita mendapati Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah menciptakan Adam min tinil lazib, min tin, berasal dari tanah liat. Tanah liat, ya. Tanah liat itu tanah yang basah dengan air menjadi liat. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam melalui tahapan-tahapan. Asalnya dari turab, dari tanah yang kering, yang berdebu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah itu ya basah dengan air, ya. Allah membasahinya dengan air sehingga menjadi tin. Menjadi tin lazim, menjadi tanah liat. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seperti pada surat Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr ayat 26, Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin, ya, min salsalin min hama'im masnun.
demi Allah, sungguh kami benar-benar telah menciptakan insan, yaitu bapak manusia itu Adam, berasal dari salsalin, dari salsal. Tadi sudah disebutkan makna salsal, yaitu tanah liat yang telah mengeras, mengering dan mengeras, sehingga ada bunyinya seperti tembikar kalau diketok. Ya, apabila diketuk, dipukul. Min salsalin, yang salsal itu ya berasal dari hama'in masnun. Hama'in masnun, dari hama'in masnun. Nah, hama'in masnun itu apa? Hama'in masnun itu tanah liat tadi, tin lazib itu tanah liat yang dibiarkan sekian lamanya, masya Allah, sesuai kehendak Allah, sehingga tanah liat itu berubah warnanya dan baunya. Ya. Karena dibiarkan lama dalam keadaan basah. Tanah liat yang dibiarkan lama hingga berubah warnanya menjadi hitam, menjadi kehitaman, dan berubah baunya. Ya, berubah baunya. Itu hama'in masnun. Jadi setelah itu dibiarkan sampai kemudian mengering dan mengeras jadi salsal, kal fakhar. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Jadi salsal itu berasal dari apa? Hama'in masnun. Hama'in apa tadi? Tanah liat yang dibiarkan sekian lama hingga berubah warnanya menjadi kehitaman dan berubah baunya. Ya. Masnun. Masnun ini artinya yang berubah, ya, warnanya dan baunya. Nah, jadi menjadi kehitaman dan berubah baunya karena dibiarkan lama. Sampai akhirnya mengeras menjadi salsal. Yang salsal ini bagaikan al-fakhar. Al-fakhar itu tembikar, prosesnya tembikar supaya kita ketahui dalam kehidupan manusia. Itu dari tanah liat, dibentuk, ya, diolah, kemudian dibakar sehingga menjadi keras. Jika diketuk pakai jari, pakai kuku, ada bunyinya kan, tembikar. Nah, seperti itulah, ya, Allah gambarkan salsal tersebut. Dari salsal itu setelah menjadi salsal, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk Adam, ya, meniupkan, ya, ruh ke dalamnya sehingga terciptalah Adam alaihi salam. Bisa difahami? Jadi bagaimana proses awalnya? Proses awalnya apa? Saya ulangi. Ayat yang memberitakan Allah menciptakannya dari turab, jadi asalnya dari tanah kering, ya, tanah kering yang berdebu. Allah basahi dengan air sehingga menjadi tin, ya, yaitu tanah liat yang basah. Kemudian Allah biarkan sekian lamanya sehingga menjadi hama'in masnun, menjadi hama'un masnun, menjadi tanah liat yang berubah warnanya menjadi kehitaman dan berbau. Kemudian dibiarkan sampai akhirnya mengeras, ya, dan memiliki suara seperti al-fakhar, yaitu disebut apa? Salsal. Dibiarkan mengeras menjadi salsal yang
ya, bersuara apabila seperti tembikar apabila diketuk ada suaranya. Sampai akhirnya ya penciptaannya sempurna. Allah menciptakannya, membentuknya menjadi fisik jasad Adam. Kemudian Allah SWT meniupkan ruh ke dalamnya. Menjadilah Adam. Ya. Menjadilah Adam. Itu proses penciptaan Abul Ins Adam. Abuna Adam alaihissalam. Dan memang di antara keistimewaan Adam, yang keistimewaan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah iblis, Abul Jin, bapaknya jin, ketika tidak mau sujud menghormati Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yaitu iblis berhujjah bahwa dirinya lebih baik ya dengan kias yang batil, dan itu kias yang pertama kali kias yang batil dari iblis bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Bagaimana dia sujud kepada Adam padahal dia lebih baik karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Kemudian Allah membantah iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, ma mana'ak, apa yang menghalangi kamu hai iblis, an tasjuda, untuk sujud lima khalaqtu biyadai, kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Adam itu diciptakan oleh Allah, ya, dibentuk oleh Allah SWT, diciptakan dengan kedua tangan Allah. Ya, bagaimana caranya? Tentunya ya kita tidak tahu hakikat caranya, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang sama dengan Allah hakikat perbuatannya. Tidak ada yang sama dengannya. Ya. Adapun keumuman makhluk kan Allah menciptakannya dengan mengatakan kun, terciptalah. Fayakun, setelah Allah mengucapkan kalimat kun, terciptalah. Fayakun, maka langsung setelah itu tercipta apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Adapun Adam tidak diciptakan dengan kun seperti itu, tidak, tetapi Allah menciptakan yang bentuknya dengan proses yang kita dengar tadi hingga akhirnya sempurna. Kemudian Allah meniupkan ya ruh ya ke dalam jasadnya sehingga terciptalah Adam. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian ini tentang Adam Abul Ins. Kemudian Allah memberitakan wa khalaqal janna, dan Allah menciptakan al-jan. Jin di sini yang dimaksud adalah abal jin, kata Sa'di rahimahullah, ay abal jin wa huwa iblisul la'in. Allah menciptakan al-jan, yaitu abal jin, bapak bangsa jin, yaitu iblis, ya, yang terlaknat. Allah menciptakannya dari sumbernya, asalnya min marijim min nar, berasal dari marijim min nar. Apa makna marij? An-nar, kita tahu nar artinya api. Apa makna marij? Dari marij, min nar, dari api. Marij apa tafsirnya? Ada sedikit khilaf di kalangan ahli tafsir. Singkatnya disebutkan oleh Sa'di di tafsirnya, kata Sa'di rahimahullah, ay min lahabin nari safi awil ladhi qad khalaqahu dukhan. Nah, ini salah satu dari dua kemungkinan ini. Dan masing-masing dari dua kemungkinan ini ada qaul, ada pendapat di kalangan ahli tafsir. Min lahabin nari safi, yaitu dari nyala api yang
murni. Dan min lahabin nari safi artinya dari nyala api yang murni, yang tidak bercampur dengan dukhon, tidak bercampur dengan asap. Murni dari nyala api itu. Yang merah itu. Yang menyala-nyala itu. Yang menjilat-jilat ke atas. Ya. Yang tidak bercampur dengan dukhon, yang tidak bercampur dengan asap. Murni dari nyala api itu. Tanpa campuran asap. Atau kemungkinan yang kedua, nah itu pendapat yang lain di kalangan ahli tafsir, awil ladzi qad khalaqahu dukhan. Atau kata Sa'di, kemungkinan yang kedua, marijun min nar, yaitu dari nyala api yang telah bercampur dengan dukhan, dengan asap. Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih yang kedua ini. Itu yang menjilat ke atas, membubung ke atas, ya, sampai bercampur dengan dukhan, dengan asap. Nyala api yang membubung ke atas dan bercampur dengan asap. Itu kemungkinan yang kedua. Wallahu alam persisnya yang mana. Seperti kata Sa'di, imma yang pertama atau yang kedua. Di ayat yang lain pada kelanjutan surat Al-Hijr yang telah disampaikan tadi, ya. Ayat 26 kemudian ayat 27. Jadi walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ayat berikutnya 27 dari surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu, dan al-jan yaitu abul jin, bapak jin, yaitu iblis, al-la'in, al-mal'un. Khalaqnahu, kami menciptakannya min qablu, sebelumnya. Min qablu, sebelum penciptaan Adam. Berarti jin lebih dulu diciptakan. Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu. Dan bapak bangsa jin yaitu iblis, al-la'in, telah kami ciptakan sebelum Adam. Min naris samum. Min naris samum. Dari api yang disifati dengan as-samum. As-samum, kata Sa'di, yaitu as-syadid al-hararah. An-nar as-syadid al-hararah. Api yang sangat panas. Yang sangat panas. Nah, jadi meskipun secara urutan ayat di surat Ar-Rahman Allah menyebutkan terlebih dahulu penciptaan Adam, Abul Ins, kemudian setelah itu ayat berikutnya baru kemudian menyebutkan penciptaan Al-Jan yaitu Abul Jin, iblis. Tetapi secara urutan penciptaan lebih duluan iblis. Seperti diperjelas pada surat Al-Hijr yang telah dibacakan tadi. Nah. Dan terdapat sebuah hadis. Ada hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan al-jan, abul jin, bapak bangsa jin, iblis diciptakan dari marij min nar, dari api yang menyala-nyala. Tadi imma api yang sangat panas
ya, yang menyala-nyala, imma yang murni dari nyala api atau yang bercampur dengan asap. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan berasal dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, apa yang telah kita dengar tadi tahapannya. Dari turab menjadi tin lazib, menjadi hama'in masnun, menjadi salsal kal fakhar. Nah, itulah sebabnya iblis, ya, setan-setan keturunannya itu, ya, memiliki karakter yang jahat, ya. Di panas gitu kan, nyala-nyala, meluap-luap, ya, amarahnya, emosinya. Jadi dan seterusnya, jika ingin mendalami sisi-sisi keutamaan, ya, tanah daripada api yang merupakan tanah sumber penciptaan, asal penciptaan Adam, dan api yang merupakan asal penciptaan iblis, ingin melihat sisi-sisi kelebihan, ya, tanah daripada api, kata Ibnu Utsaimin, baca kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Makayidis Syaitan. Baik. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kalian sudah tahu tafsirnya, maka terhadap nikmat-nikmat yang mana dari nikmat-nikmat Rabb kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia yang kalian berdua mendustakannya, dan seharusnya kalian mensyukurinya. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.